Assalamualaikum sahabat, kali ini kita berada di perkebunan pepaya California. Tahukah sahabat bahwasanya budidaya pepaya California ini masih merupakan salah satu komoditi pertanian yang sangat menguntungkan. Dikatakan dalam satu rantai tanah yang kita tanam pepaya California ini, kita bisa menghasilkan keuntungan sekitar 3 juta per bulannya. Ini tentu saja merupakan suatu peluang bisnis yang sangat menggiurkan. Nah, saya pikir pada kesempatan kali ini kita akan langsung belajar kepada petani yang sudah memang mempraktekkan budidaya pepaya ini dan cukup berhasil selama ini. Saksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita berada di perkebunan pepaya di Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serbajadi, Serdang Berdage. Bersama saya ada Mas Tristekno, ya salah seorang petani sukses, petani pepaya California yang sukses. Jadi saya pikir pada kesempatan kali ini kita akan tanya-tanya langsung pada ahlinya, pada petani yang memang sudah mempraktekkan bagaimana cara membudidayakan pepaya ini, perawatannya, pemupukannya, agar kita semua juga bisa mempraktekannya di rumah ya. Saksikan video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi mungkin yang sering ditanyakan itu Mas, bagaimana kita melakukan pengolahan lahan. Mungkin ini merupakan langkah awal yang harus para sahabat ketahui ketika mereka ingin ikut membudidayakan pepaya California. Mungkin Mas Tristekno bisa membagikan pengalaman bagaimana sih cara pengolahan lahan yang ideal itu seperti apa biasanya? Untuk di awal pengolahan lahan itu kita lakukan penggemburan tanah dengan diawali pencampuran penyebar kapur dolomit dulu, baru di traktor agar tanah itu gembur dan menyatu sama kapur dolomitnya. Nah setelah itu kita Lakukan pengajiran lakukan patok untuk jarak tanam. Jarak tanam diukur di sekitar 2,5 kali 2,5 untuk sinar matahari tetap masuk walaupun tanaman besar nanti. Jadi di patok itulah nanti ada dibuat lubang tanamnya. Lubang tanam itu diisi dengan kompos. Untuk kompos maksudnya pupuk kandang ya Mas ya? Pupuk kandang, ya. Pupuk kandang dan pupuk kimia sebagai pondasi untuk pupuk dasar nantinya. Dasar untuk pertumbuhan pepaya sampai usia panen sekitar 6 bulan lagi. Ya, mungkin saya ulang sekali lagi barangkali biar para sahabat lebih jelas. Kalau menurut Mas Tristekno tadi, kita melakukan pengolahan lahan itu dengan menyebar kapur dolomit dulu agar pH tanahnya menjadi netral, kemudian dilakukan penggemburan bisa dengan cangkul, bisa dengan traktor ya Mas ya. Kemudian dilakukan pemasangan ajir sekitar jarak 2,5 kali 2,5 meter untuk titik tanam. Kemudian dibuat lubang tanam dengan ukuran 80 kali 8 tadi ya Mas? 80 kali 80 yang nantinya akan diisi sama kompos gitu tadi. Pupuk kompos dan pupuk dasarnya apa Mas? Ada nggak selain kompos kita kasih pupuk dasar? Kasih juga pupuk kimia itu TSP dan KCL. Kalau untuk pupuk dasar, pupuk kimia. Kira-kira Mas untuk satu lubang itu berapa TSP dan KCL-nya? Untuk TSP dan KCL itu campuran TSP dan KCL itu sekitar 4 sampai 5 ons satu lubangnya. Oh, berarti kalau misalnya 1:1 ya? Iya. Jadi dalam satu lubang, para sahabat, kita berikan pupuk kandang, mungkin dalam satu lubang itu pupuk kandangnya mungkin 1 atau 2 karung dengan 2 on TSP, 2 on KCL. Ya, jadi 4 on ya gabungannya ya, itu sebagai pupuk dasar. Kemudian lubangnya apa boleh langsung ditanami atau bagaimana biasanya, Mas Tris? Untuk kompos biasa kami pun pakai kompos limbah sawit. Limbah sawit itu didatangkan dari pabrik, itu masih panas, masih belum menjadi kompos, masih limbah mentah. Jadi dibutuhkan penguraian, dibutuhkan
pembusukan fermentasi mungkin. Ya. fermentasi yang biasa kami gunakan itu E4 sebagai membantu untuk mempercepat proses fermentasi. Oh, jadi sampai 1 bulan baru bisa kita tanam. Benar-benar. Jadi para sahabat, setelah kita melakukan pengisian dengan pupuk kompos dan pupuk dasar yaitu TSP dan KCL tadi, menurut Mas Tris ini kita jangan langsung menanam, kita lakukan fermentasi media tanam tersebut agar lebih aman ya untuk ditanami, yaitu dengan menggunakan E4 dan molase. Nanti mungkin para sahabat yang ingin tahu lebih jelas tentang proses fermentasi, dosis molase dan E4-nya boleh ditanyakan di kolom komentar, akan kita jelaskan ya. Kemudian setelah itu 1 bulan baru kita tanam ya Mas ya. Nah setelah penanaman, kapan kita lakukan perawatan pemupukan pertama sekali Mas biasanya? Setelah berapa hari? Kan nggak langsung dipupuk ya Mas ya waktu habis ditanam? Jadi pemupukan pertama itu 21 hari setelah penanaman. 21 hari setelah penanaman ya. Untuk pemupukan pertama kimia sampai ke umur 3 bulan, karena kan di awal udah ada kompos. Benar. Jadi 3 bulan pertama itu nggak jangan kasih kompos dulu, kimia aja. Jadi ditabur di ujung daun itu sekitar 1 sendok makan, langsung ditutup sedikit. Jenis pupuknya NPK seimbang ya Mas ya? Ya, jenis NPK. Sebanyak 2 minggu sekali atau seminggu sekali Mas? Setelah 21 hari itu setiap 2 minggu sekali pemupukan. 2 minggu sekali pemupukan. Jadi para sahabat, saya ulang sedikit bahwasanya memang pemupukan pertama sekali dilakukan setelah 21 hari, jadi setelah 3 minggu penanaman. Nah, jenis pupuk yang digunakan adalah NPK seimbang 16-16-16 dengan dosis sekitar 1 sendok makan yang ditaburkan di sekeliling tanaman yang kira-kira jaraknya di tajuk itu mengikuti batas terluar daun gitu ya Mas ya, agar jangan terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat katanya bisa gosong ya Mas pohonnya, bisa mati ya. Nah, itu dilakukan secara rutin setiap 2 minggu sampai 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan perlakuannya bagaimana Mas? Nah, di 3 bulan itu kita naikkan tanah untuk membentuk gambaran bedengan. Bedengan itu sebelumnya ditabur pupuk, baru itu pupuk tambah kimia, terus ditutup dengan tanah dari garis bedengan seperti ini. Ya, pupuk kimianya Mas kalau mulai 3 bulan apa yang kita berikan? Apakah tetap sama atau ada tambahan? Kalau untuk usia 3 bulan itu kita pakai NPK dan tambahan KCL dan TSP. Ya, dengan jumlah berapa banyak itu Mas? Kalau 211 itu NPK-nya 2, TSP-nya 1, KCL-nya 1 perbandingannya. Jadi sekitar 5 ons. 4 sampai 5 on ya. Ya, Jadi kurang lebih mungkin 2 on NPK, 1 on KCL dan 1 on TSP. Ya. Diberikan sama di sekitar tajuk, kemudian dicampur dengan tanah untuk sekalian meninggikan, membentuk bedengan gitu ya, gundukan ya Mas ya. Jadi untuk pohon pepaya itu membutuhkan drainase, tanahnya kita buat drainase seperti ini ya Mas ya. ya seperti ini. Ya, seperti dibuat lubang-lubang parit Ya. agar menjadi drainase, agar jangan sampai air itu tergenang ya. Kalau air tergenang bisa buat akar ini busuk gitu. Ya. Ini Pembusukan akar, gitu. salah satu memang penyakit yang paling kita khawatirkan dari tanaman pepaya itu terjadi pembusukan akar dan bahkan mengakibatkan kematian kalau air itu tergenang ya, media tanamnya terlalu becek misalnya. Nah, pupuk kimia yang gabungan dari NPK, TSP dan KCL 211 tadi Mas, itu diberikan setiap bulan atau setiap 3 bulan atau bagaimana biasa menurut pengalaman Mas Tris Tekno? Kalau untuk pupuk di usia dewasa, itu berarti kan di usia dewasa 3 bulan 6 bulan dan seterusnya, itu biasa kami secara berkala memupuk sekitar 2 bulan sampai 3 bulan sekali pemupukan. Nah, perlakuannya sama, tabur pupuk kimia
ditambah, tapi ditambah dengan pupuk kompos jadi. Ya, ya, pupuk langsung- kompos yang pupuk sudah jadi kompos tanah ya. sudah matang lah, Ya. siap pakai gitu kan. Ditabur terus kita tutup sama tanah yang dibedengan sekalian untuk bersihkan parit yang tanahnya jatuh, tanahnya longsor, itu dinaikkan lagi untuk sekalian untuk menutup pupuk tadi. Jadi pepaya ini butuh tanah timpuk gitu, untuk Meninggikan tanah daerah di sekitar pohonnya gitu ya Mas ya. Nah ini bisa dilakukan sekitar 2 atau 3 bulan sekali, ya, tapi 1 bulan sekali juga bisa Mas. bisa 1 bulan sekali juga bisa. Cuman mungkin dosisnya agak dikurangin kalau 1 bulan sekali. Kalau kita mau buat 2 bulan atau 3 bulan boleh, tapi dosisnya dinaikkan ya, jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Nah kalau untuk perawatan untuk hama Mas, nah ini kan yang paling sering dikeluhkan oleh para petani itu kan adanya serangan jamur atau serangan penyakit. Nah itu yang Mas lakukan nih, saya lihat kan pepayanya sehat-sehat ya, subur-subur dan luar biasa hasilnya. Itu apa yang diberikan Mas untuk penanganan hama selama ini? Kalau untuk pengendalian hama, 1 minggu sekali itu kami lakukan penyemprotan insektisida, fungisida, dan perangsang daun, perangsang buah itulah. Ya. Jadi setiap pagi atau sore hari gitu. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Mas, ini kita buka-bukaan nih rahasianya. Langsung biar para sahabat tahu kira-kira merek insektisida, fungisida ataupun pupuk daunnya apa ini. Ini bukan promosi ya sahabat, cuman biar para sahabat yang menonton bisa langsung paham apa yang kita pakai di sini dan bisa lihat hasilnya langsung. Kalau untuk fungisida kami biasa memakai itu Diten Ditan itu ya. Diten, Ya, Dupon Diten. Diten sama atau Antrakol Ya, ya. atau Antrakol. Terus kalau untuk insektisidanya, kalau pohon itu nggak banyak kutunya, itu kami pakai lanet aja biasa. Lanet ya, Lanet, 1 minggu sekali. Dupon lanet itu Ya. yang warna merah. Nah jadi, tapi kalau ada banyak kita temukan kutu putih, Kebul yang putih itu ya. kebul Ah. itu kita tambahkan winder namanya. winder. Ya, ya. Itu winder bubuk itu setengah sendok untuk per tangkinya. Ya. Jadi para sahabat, tadi sudah dijelaskan ya tentang bagaimana pengendalian hama, insektisida dan fungisida beserta mereknya bahkan. Jadi kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, mungkin para sahabat nanti bisa menanyakan lagi di kolom komentar. Saya akan langsung berkonsultasi nanti kalau saya tidak bisa menjawab. Saya akan tanya langsung ke Mas Tristekno nanti bagaimana cara pemakainya. Nah, untuk tentang pupuk daunnya tadi kita pakai apa Mas? Bivolan atau yang lain misalnya? Kalau untuk pupuk daun itu kita biasa pakai Bivolan untuk pupuk cairnya, bisa atau dengan tambahan MKP, monokalium fosfat. Itu per kayak jenis kayak pupuk kayak Ajinomoto gitu. Ya, ya seperti serbuk itu ya, MKP ya. siap. Serbuk. Nah, itu dicampur untuk penyemprotan itu juga bagus. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi kita boleh mencampur ya Mas, yang fungisida, insektisida dan pupuk semprot daunnya itu kita gabung ya. Seminggu sekali kita semprotkan pada pagi atau sore hari. Yang cocoknya itu dia di bagian daun, bagian permukaan bawah ya. Yang dibutuhkan untuk pohon pepaya itu penyemprotan itu hanya di bawah, di daun itu dibalik di bagian. Oh, di jadi bagian seperti bawah. ini ya Mas ya. Di bagian bawah sini ya. Di bagian bawah. Iya, karena di situ ada stomata mulut daun untuk menyerap obatnya ya. Bagian bawah buah Buah. dan pupusnya apa bunga-bunga yang bakal jadi buah itu. Oh iya. Kalau fungisida tadi untuk menjaga buah, kulit buah itu enggak berjamur, enggak. Nah, ini ada contohnya yang berjamur nih. Oh iya ini. Jadi kalau dikasih fungisida dia lebih mulus ya Mas ya. Mulus untuk jaga. Ya. Jadi Mas, mungkin para sahabat penasaran ini. Kira-kira prospek untuk bertani pepaya California ini yang sudah Mas alami lah, yang sudah Mas rasakan, apakah memang sepadan? Artinya pengeluaran dengan hasil yang
dapatkan memang bagaimana Mas selama ini? Ya alhamdulillah, kalau dari awal kita menanam ini sungguh-sungguh, modal juga nggak sayang. Untuk perawatan kita nggak sayang ya? Perawatan nggak sayang, untuk pemupukan juga kita nggak sayang, itu ya masya Allah lumayan. Ya alhamdulillah ya. Untuk ini sendiri Mas, ini sudah berapa bulan atau berapa tahun pohon ini? Kalau ini udah 7 bulan. 7 bulan para sahabat, bayangkan 7 bulan hasilnya sudah seperti ini. Mulai panen pertama, buah pertama itu biasanya pada usia berapa bulan Mas pepayanya? Kalau untuk panen pertama itu di usia 6 bulan. Ya. 6 bulan tanam. Luar biasa ya para sahabat. Jadi hari ini kita dapat ilmu baru nih, banyak. Dan semoga saja apa yang disampaikan oleh Mas Tristekno pada siang hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menjadi amal jariah ya. Insyaallah amin. Nah, kalaupun para sahabat misalnya menganggap ada manfaat yang bisa didapatkan dari bincang-bincang kita siang ini di bawah kebun pepaya ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Dan para sahabat yang kalau belum tekan tanda subscribe, silahkan tekan tanda subscribe ya, dan tekan tanda lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Tristekno yang sudah meluangkan waktu membagi pengalaman dan ilmunya kepada kami semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.